Baik, kemudian ayat ke-25, Qul in adri aqaribum ma tu'aduna am yaj'alu lahu rabbi amada. Katakan wahai Nabi, in adri, aku tidak tahu. Aqaribum ma tu'adun, apakah adab yang dijanjikan itu sudah dekat? Am yaj'alu lahu rabbi amada, ataukah Tuhanku Allah ini masih memberikan waktu yang panjang ya untuk kalian. Nah, baginda Rasulullah tidak tahu sama sekali tentang masa depan, tentang kapan kiamat terjadi itu Nabi nggak tahu. Ya, makanya beliau diperintahkan oleh Allah untuk terang-terangan mengatakan in adri aqaribu ma tu'adun. Aku nggak tahu kapan pastinya kiamat itu, azab yang Allah ancamkan kepada kalian itu kapan pastinya datang, aku nggak tahu. Apakah sudah dekat atau sudah jauh? Karena orang-orang kafir Quraisy seringkali mereka menantang baginda Nabi, Muhammad, kalau memang betul apa yang engkau katakan itu, maka mana? Buktikan, datangkan azab itu kepada kami. Ini pula yang diabadikan dalam surat Al-Anfal ya. Orang-orang kafir Quraisy mengatakan apa? In kana hadza huwal haqqu min 'indika fa amtir 'alaina hijaratan minas sama' aw i'tina bi'adzabin alim. Ini dungunya orang-orang kafir Quraisy. Muhammad, kalau memang betul apa yang engkau katakan ini adalah sebuah kebenaran, maka turunkan kepada kami. In kana hadza wal haqqu min indik fa amtir 'alaina hijaratan minas sama'. Turunkan kepada kami batu-batu dari langit. Kalau memang kamu betul, kamu itu nabi, apa yang kamu sampaikan adalah kebenaran, maka coba turunkan batu-batu, hujan batu dari langit. Awi'tina bi'adzabin alim, atau timpakan kepada kami azab yang pedih. Ini kan dungu sekali. Harusnya mereka mengatakan, kalau memang betul apa yang kamu sampaikan Muhammad, maka jadikan kami beriman, jadikan kami mendapat hidayah. Kan harusnya begitu. Tapi malah yang mereka katakan, kalau betul wahai Muhammad apa yang engkau sampaikan, mana coba azab yang kamu katakan itu mana? Jatuhkan atau turunkan hujan batu yang menghancurkan kami, atau datangkan azab yang pedih yang akan membinasakan kami. Dan nampaknya statement semacam ini memang turun-temurun menjadi kebiasaan atau respon yang dilakukan oleh orang-orang kafir, termasuk bagaimana kaum Ma'ad menantang kepada Nabi Hud, bagaimana kaum Samud juga dulu menantang kepada Nabi Soleh, datangkan azab. Kaum Nabi Lut juga berkata begitu kepada Nabi Lut. Akhirnya apa yang terjadi? Betul-betul Allah datangkan azab yang membinasakan mereka sampai ke akar-akarnya, atau dinamakan dengan azabul istisol. Jadi satu generasi itu habis. Tapi tidak terjadi ini kepada orang-orang kafir Quraisy. Kenapa? Saking sayangnya baginda Nabi kepada umat. Ya, walaupun orang kafir Quraisy berkali-kali menantang, datangkan azab, datangkan azab, datangkan azab, Nabi tidak kemudian mengangkat tangannya, ya Allah datangkan azab. Tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Yang ada malah Nabi ketika misalnya diusir dari Taif, malaikat datang untuk menawarkan gunung, apa kata Nabi? Jangan wahai malaikat gunung. Nabi malah mengangkat tangan dan berkata, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Berikan hidayah kepada kaumku ya Allah, mereka mengusirku karena mereka tidak paham apa yang sebenarnya aku sampaikan. Nah, makanya Nabi sangat sabar sekali ya menghadapi tingkah pola orang-orang kafir Quraisy. Nah, adapun tentang kiamat, Nabi sama sekali tidak punya pengetahuan kapan pastinya, ya, kapan pastinya kiamat itu terjadi. Bahkan kita sering mendengar dalam hadis Jibril ya, hadis Jibril ini hadis kedua dalam kitab Arba'in Nawawi yang panjang sekali ya, yang di akhirnya nanti Jibril bertanya, akhbirni anis sa'ah, kabarkan kepadaku wahai Muhammad, wahai Nabi, kapan kiamat? Apa jawaban Nabi saat itu?
mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'ili. Tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang menanya. Nah, ini menyatakan dengan tegas bahwa baginda Rasulullah pun tidak tahu kapan pastinya kiamat terjadi. Akhirnya Jibril hanya minta, kalau begitu akhbirni an amaratiha. Kalau kamu tidak tahu pasti kapan terjadinya, minimal tolong berikan tanda-tandanya. Nah, kalau tanda-tandanya Nabi diberikan informasi oleh Allah, ya, kapan tanda-tandanya. Maka kalau sampai ada orang punya kesimpulan kiamat akan terjadi 50 tahun lagi, kiamat akan terjadi kurang dari 100 tahun lagi, jangan mudah kita percaya. Wong Nabi saja tidak pernah menyatakan kiamat kapan terjadinya kok. Kok ada orang yang kemudian seakan-akan yakin betul tidak akan kiamat akan terjadi kurang dari sekian tahun. Ini jangan kemudian kita risau apalagi jadi stres, ya. Jadi hanya Allah yang tahu. Ketika seseorang datang ke Rasulullah mengatakan, "Ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan kiamat?" Nabi malah balik bertanya, "Ma'adat talaha." Kamu nanya kapan kiamat? Emang udah nyiapin apa kamu buat kiamat? Sehingga akhirnya Nabi bukan menjawab kapan kiamatnya, tapi malah Nabi kemudian memberikan pemahaman yang paling penting itu bukan kapan kiamatnya, tapi apa yang kamu persiapkan untuk menghadapi kiamat itu terjadi. Nah, ini sekali lagi adalah dalil bahwa Nabi pun tidak tahu tentang perkara yang gaib, termasuk kejadian kapan kiamat akan berlangsung. Ya, dalam surat Al-A'raf juga baginda Nabi mengatakan, ini lagi-lagi Allah merintahkan baginda Nabi untuk membuat statement, "Qul la amliku li nafsi naf'a walau dharran illa ma syaa Allah." Aku tidak tahu, aku tidak memiliki kemampuan, ya, memberikan manfaat ataupun madarat kecuali atas izin dan kehendak Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba, seandainya aku mengetahui perkara gaib, lastaksartu minal khair, maka sungguh aku akan memperbanyak amal-amal baikan. Wa ma masaniyasu, dan aku tidak akan tertimpa oleh keburukan. Tapi apakah Nabi pernah tertimpa keburukan? Nabi pernah tertimpa keburukan. Misalnya dalam perang Uhud, Nabi nyatanya juga sempat berdarah. Gigi beliau tanggal. Seandainya Nabi sudah tahu bahwa beliau akan tanggal giginya ataupun terluka, pasti Nabi akan menghindar dari tempat itu atau bahkan mencari strategi yang lain. Tapi nyatanya Nabi juga terkena senjata, beliau terluka. Artinya apa? Beliau tidak mengetahui perkara yang gaib. Illa masya Allah tentunya, ya, kecuali perkara-perkara yang memang Allah kehendaki untuk disampaikan kepada beliau. Baik, kemudian ayat yang ke-26, Allah Subhanahu wa taala di sini berfirman, "Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada." Dialah Allah yang mengetahui perkara gaib. Fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Dia tidak memperlihatkan kepada siapapun tentang perkara gaib itu. Jadi Allah tidak membocorkan perkara yang gaib. Illa, kecuali. Nah, siapa nih yang Allah kecualikan? Yang sesekali mendapatkan informasi tentang perkara gaib. Siapa nih? Illa man irtadha mir rasul. Kecuali orang-orang yang diridhoi dari kalangan para rasul. Fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Maka sesungguhnya Allah mengadakan para penjaga-penjaga dari malaikat di depan dan di belakang rasul tersebut. Nah, makanya yang diberikan informasi itu hanya rasul yang Allah ridhoi. Maksudnya kalau Allah itu memang berkehendak, baru kemudian Allah sampaikan informasi itu kepada para rasul, ya. Artinya di sini kalau rasul saja tidak memiliki informasi tentang perkara-perkara gaib ataupun fenomena-fenomena masa depan, apalagi hanya selevel jin, ya.
Jin hari ini apalagi ya tidak mengetahui tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Artinya jin tidak mengetahui yang gaib. Jin tidak menguasai pengetahuan tentang perkara-perkara yang gaib. Dibuktikan dengan apa? Salah satu kisah ya pada masa Nabi Sulaiman. Pada masa Nabi Sulaiman dulu sempat tersebar berita viral gitu ya, bahwa jin itu menguasai ilmu gaib, mengetahui tentang perkara-perkara gaib. Maka kemudian Allah ingin membongkar kedustaan itu. Allah ingin membongkar berita hoax itu agar pemahaman manusia lurus, tidak termakan oleh hoax. Ya, ternyata zaman dulu juga sudah banyak hoax berseliweran di sekitar manusia. Ya. Maka kemudian dalam salah satu ayat di surat Saba ya ayat 14 Allah kisahkan bagaimana Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ini kan menguasai alam jin, alam manusia, alam flora dan fauna. Tunduk semua di bawah kekuasaan Nabi Sulaiman. Jadi bangsa jin pada Nabi Sulaiman itu mereka bekerja menjadi anak buahnya Nabi Sulaiman, termasuk jin yang paling kuat, jin Ifrit, itu pun menjadi anak buahnya Nabi Sulaiman. Disuruh untuk membangun ini, membangun itu, ya, istananya Raja Balqis, Ratu Balqis itu pun awalnya yang ingin memindahkan kan jin Ifrit. Artinya mereka bekerja di bawah komando Nabi Sulaiman. Tapi kemudian Allah ingin membongkar bahwa ternyata jin itu memiliki keterbatasan. Artinya mereka tidak mengetahui hal yang gaib. Allah katakan, "Falamma qadaina 'alaihil maut." Ketika telah kami tetapkan waktunya kematian untuk Sulaiman alaihi salam, ma dallahum 'ala mautihi, tidak ada yang menunjukkan atau tidak ada yang memberi petunjuk bahwa Nabi Sulaiman itu telah meninggal. Illa dabatul ardi ta'kulu min sa'atah, kecuali ketika banyak rayap-rayap ya yang memakan tongkat beliau, tongkatnya Nabi Sulaiman. Jadi jin tahu ketika itu Nabi Sulaiman sedang, dalam satu riwayat, sedang sholat, beliau berdiri. Yattaqi'u ala asa, dan Nabi Sulaiman itu berdiri dengan berpegangan pada tongkat. Ada yang mengatakan beliau sedang sholat, berdiri terus lama sekali, berbulan-bulan. Sementara jin, mereka tahunya Nabi Sulaiman itu masih hidup, sehingga mereka bekerja siang malam berbulan-bulan. Mereka tidak curiga sama sekali. Tapi ketika kemudian tongkat Nabi Sulaiman itu dimakan oleh rayap, dan pada akhirnya Nabi Sulaiman roboh, disitulah falamma kharra, ketika Nabi Sulaiman kemudian tersungkur roboh karena tongkatnya dimakan rayap, tabayyanatil jin, maka saat itulah taulah, atau saat itu jin baru paham, allau kanu ya'lamuna al-ghaiba ma labithu fil adabil muhin. Jin baru tahu bahwa sekiranya mereka memang mengetahui perkara gaib, mereka tidak akan terus bekerja atau tidak akan terus berada dalam siksa yang menghinakan. Artinya mereka itu nggak tahu kalau Nabi Sulaiman wafat. Seandainya jin itu mengetahui yang gaib, harusnya kan mereka tahu kalau Nabi Sulaiman sudah wafat. Tapi mereka terus bekerja karena menyangka Nabi Sulaiman masih hidup. Mereka merasa mungkin diawasi oleh Nabi Sulaiman, sehingga mereka terus bekerja. Mereka bekerja dalam sebagian merasa dihinakan gitu ya, karena mungkin kerjanya siang malam tanpa henti, sehingga mereka walaupun harus bekerja begitu, mereka terus laksanakan berbulan-bulan. Ketika kemudian Nabi Sulaiman roboh, baru mereka tahu, walah ternyata baginda Raja Sulaiman sudah wafat. Kalau beliau wafat, berarti kita udah nggak perlu kerja lagi nih. Nah, jadi ini bukti bahwa jin pun tidak tahu perkara yang gaib. Ya, keluarnya roh Nabi Sulaiman mereka nggak tahu, mereka nggak melihat. Ya, ini maka jangan percaya ya dengan
ramalan-ramalan dari jin, apalagi sekarang ya, ketika memang jin sudah sama sekali tidak bisa mencuri berita langit. Baik, adapun berita-berita yang disampaikan Rasulullah ya, terkhusus tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di masa depan, itu yang harus kita yakini beliau tidak mengetahui itu dengan sendirinya, tapi semua adalah dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang Nabi tidak tahu tentang yang gaib, tapi ketika wahyu datang, beliau kemudian diberikan pemahaman, informasi tentang perkara yang akan terjadi di masa depan. Misalnya, Nabi pernah berkata kepada Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik ini seorang pendekar Quraisy yang pernah mengejar Nabi dan Sayyidina Abu Bakar ketika hendak hijrah dari Mekah ke Madinah. Yang beberapa kali Suraqah hampir menangkap Nabi, tapi kudanya merosot. Akhirnya Suraqah kemudian masuk Islam karena sadar bahwa ini yang sedang aku target ini bukan manusia biasa nih. Akhirnya beliau kemudian masuk Islam, dan Nabi mengatakan bahwa wahai Suraqah, nanti engkau akan menjadi orang yang kaya. Pada saatnya engkau akan memiliki banyak sekali emas-emas, perhiasan dari negeri Persia. Nabi menyampaikan itu di periode perpindahan dari Mekah ke Madinah. Tapi ternyata betul-betul yang beliau katakan itu dialami oleh Suraqah. Kapan? Ketika nanti Suraqah ikut dalam penaklukan Persia pada masa Sayyidina Umar bin Khattab, itu kan sudah melewati berapa tahun ya? 20 tahunan ya kira-kira ya. Dari lebih 20 tahun dari saat Nabi menyatakan itu. Dan ternyata itu menjadi kenyataan. Suraqah itu mendapatkan ghanimah yang luar biasa saat beliau bersama pasukan muslimin menaklukkan Persia. Sayyidina Hasan, cucunya baginda Nabi. Nabi pernah mengatakan, ini cucuku Hasan. Dia adalah pemimpin pemuda ahli surga. Dan aku berharap Hasan nanti di kemudian hari akan menjadi juru damai bagi dua kelompok besar umat Islam yang bertikai. Dan menjadi nyata beberapa tahun kemudian ya, terjadi fitnah besar di tubuh umat Islam antara Sayyiduna Ali bin Abi Thalib dan Sayyiduna Muawiyah. Sayyidina Ali di Madinah, Sayyidina Muawiyah di negeri Syam. Dalam satu, kalau kita baca sejarah ya, itu dalam konflik politik. Tapi kemudian Sayyidina Hasan yang harusnya melanjutkan kepemimpinan Sayyidina Ali menjadi khalifah yang kelima, beliau kemudian tanazul, menyerahkan kekuasaan kepada Sayyidina Muawiyah. Apa alasan Sayyidina Hasan saat itu? Aku tidak mau konflik ini berkepanjangan, aku ingin umat baginda Nabi Muhammad ini bersatu, maka sudahlah. Sekarang semuanya dipimpin oleh satu pemimpin saja, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah ini Sayyidina Hasan akhirnya menjadi juru damai antara dua kelompok umat Islam yang bertahun-tahun selalu bertikai. Bahkan dalam perang Siffin ya, dalam perang Siffin itu puluhan ribu kaum muslimin terlibat dalam perang saudara, dan jumlah yang meninggal itu sampai puluhan ribu juga itu ya. Masya Allah, ini kan sejarah kelam yang pernah terjadi, dan Sayyidina Hasan pada akhirnya sebagaimana kata baginda Nabi menjadi juru damai antara dua kelompok tersebut. Termasuk juga informasi tentang kedatangan Dajjal. Ini kan Dajjal belum datang, tapi Nabi sudah menyampaikan ya bahwa nanti akan muncul satu fitnah yang besar, yang belum pernah ada fitnah lebih besar sejak zaman Nabi Adam hingga zaman baginda Nabi diutus, yang lebih besar dari fitnah itu. Kata Nabi, kalau nanti saat Dajjal keluar dan aku masih hidup, maka aku yang akan membunuhnya. Tapi ketika nanti Dajjal keluar setelah aku wafat, artinya aku sudah tidak bisa lagi untuk menghadapi Dajjal, maka kalian bertanggung jawab atas diri kalian masing-masing. Dan Dajjal ini adalah satu fitnah yang pasti nanti akan terjadi pada akhir zaman.
Lah, informasi ini Nabi sampaikan bukan atas pengetahuan beliau sendiri, tapi berasal dari wahyu. Allah yang memberikan bocoran tersebut. Dan termasuk fenomena-fenomena akhir zaman itu Nabi sudah sampaikan ya, fitnah-fitnah yang akan terjadi. Ya, sebagian hari ini sudah kita saksikan, sebagian belum. Tapi Nabi sudah katakan jauh-jauh hari. Ini merupakan informasi yang Nabi terima dari wahyu kemudian disampaikan kepada kita, bukan dari Nabi sendiri ya, bukan dari ilmu Nabi sendiri, tapi wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kemudian ayat terakhir pada kesempatan ini, liya'lama an qad ablaghu risalati rabbihim wa ahata bima ladaihim wa ahsa kulla syai'in adada. Agar dia Allah mengetahui bahwasannya rasul-rasul itu qad ablaghu risalati rabbihim, telah menyampaikan risalah Tuhannya, wa ahata bima ladaihim, sedangkan ilmu Allah itu sendiri sebenarnya sudah meliputi apa yang ada pada mereka. Wa ahsa kulla syai'in adada, dan Allah itu menghitung segala sesuatu satu persatu, tidak ada yang lepas dari hitungan Allah. Ini dalil bahwa pada dasarnya memang tidak ada yang mengetahui ilmu ghaib sekali lagi kecuali Allah. Baik manusia maupun jin tidak tahu tentang hal yang ghaib. Tapi kemudian Allah mengizinkan beberapa rasul dari kalangan manusia untuk mendapatkan informasi tentang perkara gaib itu atas izin Allah. Nah, malaikat-malaikat yang sebagai penyampai informasi tersebut. Oleh karenanya para rasul ya itu memiliki beberapa informasi, termasuk tadi yang disampaikan tentang Dajjal, tentang kejadian-kejadian di akhir zaman, itu sebenarnya sebagai mukjizat ya. Mukjizat bagi para nabi dan rasul. Liya'lama, agar Allah tahu secara nyata ya. Allah itu kan ilmunya tidak terbatas. Ilmu Allah itu mutlak. Ada ilmu Allah, tapi ilmu Allah yang abadi pada dirinya. Tapi di sini maksudnya liya'lama bukan artinya Allah sebelumnya nggak tahu. Liya'lama artinya agar apa yang sudah Allah ketahui di dalam Lauhil Mahfuz atau ditetapkan di dalam Lauhil Mahfuz itu menjadi kenyataan. Ilmunya menjadi sebuah kenyataan yang real ya, terjadi betul. Qad ablaghu, bahwasanya para rasul betul-betul sudah menyampaikan risalah. Nabi Muhammad sudah menyampaikan semua yang diamanahkan untuk disampaikan kepada manusia. Ini versi yang pertama, liya'lama, agar Allah tahu secara nyata. Ya, tapi sebagian ahli tafsir mengatakan agar, supaya Nabi mengetahui. Jadi dhamirnya kembali kepada Rasulullah atau Nabi Muhammad. Agar Nabi mengetahui, liya'lama an qad ablaghu risalati rabbihim, bahwa para rasul-rasul dari kalangan malaikat itu betul-betul telah menyampaikan risalah secara totalitas, tuntas kepada beliau ya, dengan datangnya informasi-informasi tentang perkara gaib, perkara-perkara masa depan, bahkan surga neraka. Itu Nabi jadi tahu, oh ternyata malaikat ini ketika menyampaikan wahyu tidak ada yang disembunyikan. Ternyata malaikat Jibril alaihi salam ketika diperintahkan Allah menyampaikan risalah, menyampaikan berita dari Allah, itu semuanya disampaikan secara tuntas, tidak ada yang disembunyikan ya. Dan yang pasti Allah itu ahata bima ladaihim, sudah mengetahui, ilmunya Allah itu mencakup segalanya ya, mencakup semua apa yang ada pada mereka para rasul, termasuk yang ada pada kita ini, semuanya sudah dalam ilmunya Allah. Jadi ilmu Allah itu tidak terbatas oleh apapun. Allahu alimun bima kana wa ma yakun wa ma saufa yakun wa ma lam yakun kaifa kana idza kana yakun. Ilmu Allah itu adalah meliputi segala sesuatu yang sudah terjadi, meliputi perkara yang sedang terjadi,
Ilmu Allah itu meliputi perkara yang akan terjadi, bahkan sesuatu yang tidak terjadi seandainya itu terjadi. Jadi ilmu Allah itu tidak terbatas. Kalau kita, ilmu kita ini relatif ya, kita hanya tahu perkara-perkara yang sudah pernah kita baca, sudah pernah kita dengar. Tapi kalau ilmu Allah tidak terbatas oleh apapun. Bahkan Allah tahu siapa saja nanti yang akan masuk surga, Allah juga sudah tahu. Siapa saja yang nanti akan masuk neraka, Allah juga sudah tahu, karena ilmu Allah tidak terbatasi oleh dimensi tempat maupun waktu. Apakah kita akan menjadi orang yang sengsara ataupun menjadi orang yang sukses bahagia, Allah juga sudah tahu. Tapi itu bukan urusan kita, itu urusannya Allah tuh. Urusan kita hanya apa? Perbanyak berdoa dan berikhtiar semaksimal mungkin agar mendapatkan kasih sayang Allah dunia maupun akhirat. Jadi jangan jadi orang yang sotoy. Sotoy itu apa? Apa gunanya saya sholat kalau ternyata dalam ilmu Allah kita sudah masuk neraka? Loh, siapa yang bilang kamu masuk neraka? Kan Allah nggak pernah kasih bocoran. Nah, maka kita hanya ditugaskan untuk beramal dan berdoa, bukan ditugaskan untuk meramal-ramal sok tahu tentang masa depan kita apakah masuk surga atau masuk neraka. Jadi jangan mendahului takdir Allah, laksanakan apa yang diperintahkan. Semoga dengan itu kita mendapatkan rahmat, ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah kelak di Subhanahu wa Ta'ala, di taman-taman surga bersama baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini kajian terakhir kita untuk surat Al-Jin ayat ke-28. Tadi fokus di awal adalah di 22 sampai 28 ini penekanan bahwa yang mengetahui perkara gaib semata-mata hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang lain, kalaupun tahu, itu pun adalah dari bocoran yang Allah berikan, bukan mengetahui dengan sendirinya. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan. Semoga Allah bimbing kita selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.